Kota Angin Mamiri merupakan salah satu julukan bagi kota metropolitan Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Angin Mamiri berarti angin sepoi-sepoi atau angin yang berhembus perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam, semoga saja hari ini menjadi hari yang sangat menyenangkan bagi Anda semua. Seiring dengan doa yang senantiasa kita panjatkan, agar pencapaian hari ini lebih baik dari kemarin, dan sesuai ikhtiar kita, agar esok menjadi lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara pemirsa televisi Republik Indonesia, media pemersatu bangsa, kembali lagi Jejak Islam mengajak Anda untuk mengunjungi Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saat ini saya sudah berada di ibu kota provinsi, yaitu kota Makassar, yang juga dikenal dengan sebutan kota Angin Mamiri. Tepatnya saya berada di salah satu masjid yang ada di kompleks perumahan Permata Hijau, yaitu Masjid Jauharatul Hadra. Ada apa di masjid ini? Kita akan menyaksikan rangkaian kegiatan dakwah dan syiar Islam di kompleks perumahan Permata Hijau Masjid Jauharatul Hadra. Selamat menyaksikan. Kegiatan dakwah di kota Makassar berkembang cukup baik. Terbukti dengan maraknya pembangunan masjid di beberapa sudut wilayah kota, termasuk di kompleks-kompleks perumahan. Salah satunya di kompleks perumahan Permata Hijau yang berada di wilayah perbatasan kota Makassar dengan Kabupaten Goa. Masjid merupakan salah satu pusat pergerakan umat Islam. Selain sebagai tempat ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan sosial, termasuk kegiatan pendidikan agama yang tentu menjadi bagian dari syiar dan dakwah Islam. Masjid Jauharatul Hadra yang berlokasi di Jalan Letjen Hertasning, Kota Makassar, merupakan salah satu masjid yang dibangun sebagai bagian dari kompleks perumahan Permata Hijau. Sebutan Permata Hijau ini lalu disadur ke dalam bahasa Arab menjadi Jauharatul Hadra. Sebutan inilah yang menjadi nama dari masjid berlantai 2 yang cukup megah ini. Keberadaan masjid ini banyak memberi dampak yang sangat positif bagi warga masyarakat sekitarnya. Kawasan yang dulunya dikenal cukup rawan karena banyak terjadi tindak kriminal, kini berubah menjadi kawasan yang agamis. Berbagai kegiatan sosial yang dimotori oleh pengurus masjid telah dilakukan sebagai bagian dari program kerja pengurus masjid Jauharatul Hadra. Kegiatan tersebut juga melibatkan kelompok majelis taklim serta organisasi remaja masjid yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan berbagi sembako atau bakti sosial, termasuk memperingati hari-hari besar Islam. Dengan kegiatan tersebut, kehadiran Masjid Jauharatul Hadra memberi banyak pengaruh positif terhadap perkembangan syiar dan dakwah bagi warga sekitarnya, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat berikut ini. Jadi adapun peran masjid di Permata Hijau ini, terutama untuk masyarakat sekitar ya, yang ada di kompleks Permata Hijau ini, bagaimana menyatukan warga masyarakat ini untuk lebih dekat lagi ke masjid dan mempersatukan umat yang ada di sekitar masjid ini. Nah, itu untuk orang-orang dewasa ya. Nah, untuk kalangan anak-anak muda atau adik-adik kita yang milenial ini maupun yang kecil-kecil ini, kita bagaimana mengajak mereka untuk bergabung di sini secara bersama-sama ya, menjadi kegiatan di remaja masjid ya, untuk bagaimana memajukan syiar Islam ini sendiri. Nah, anak-anak di sini sebenarnya sebelumnya itu cukup ini ya, liar ya.
Dengan adanya masjid ini mempersatukan mereka, bagaimana mendidik mereka untuk dekat dengan agama, dekat dengan keberadaan masyarakat yang ada di sini. Nah, dengan adanya masjid ini nyata dan real bagaimana meningkatkan ketakwaan di masyarakat yang ada di sini. Terbukti dengan kegiatan sholat 5 waktu, ya, selalu kita cukup padat, ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan lain yang ada di masjid ini. Secara total sih bagaimana kita melihat perubahan dari sisi attitude atau sisi mental masyarakat yang ada di sini. Fungsi masjid yang paling utama adalah sebagai tempat beribadah, khususnya ibadah sholat. Di masjid, umat Islam mendirikan sholat berjamaah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Sejak pukul 4 dini hari, warga sekitar kompleks perumahan Permata Hijau mulai berdatangan untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Sangat banyak keutamaan sholat subuh di masjid, di antaranya mendatangkan keberkahan serta pahala yang nilainya sama dengan pahala sholat semalam penuh. Hal tersebut diungkapkan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda bahwa barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Dan barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu. Subhanallah. Sudah menjadi kegiatan rutin di Masjid Jauharatul Khadra. Setiap selesai sholat subuh, senantiasa diisi dengan tausiah atau setidaknya pembacaan hadis oleh pengurus masjid maupun remaja masjid. Kali ini, salah seorang mubalik menyampaikan tausiahnya hingga masuk waktu syuruk. Waktu syuruk atau isyraq disebutkan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk dengan berzikir atau mengisi waktu dengan kegiatan pengajian sampai saat terbitnya matahari, yaitu waktu syuruk, kemudian sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umroh yang sempurna. Rasulullah menyebutkan kalimat tamatan atau sempurna sebanyak 3 kali. Allahu Akbar. Hari ini memang belum berseramai dengan pelaksanaan sholat subuh ketika sebelum terjadi pandemik COVID. Tetapi meski begitu, subuh ini cukup banyak yang datang untuk sholat berjamaah serta melanjutkan dengan kegiatan pengajian maupun sholat syuruk. Segala program-program yang sudah disusun sudah mulai kita laksanakan. Antara lain misalnya di sini setiap subuh, habis salat subuh itu ada pencerahan. Kalau istilah biasa disebut kultum, tapi kita tidak mau pakai itu karena terlalu tinggi. Jadi kita pencerahan saja, tidak pernah pray tiap subuh. Kemudian khusus subuh Minggu Ahad itu adalah pengajian tajwid daripada ibu-ibu. Kemudian setiap hari sesudah Maghrib Isya itu adalah pengajian anak-anak TPA, pengajian Al-Quran anak-anak. Banyak kiat memang yang kita persiapkan, cuma memang sebagian besar sudah dilaksanakan. Yang belum terlaksana sekarang adalah Yasinan, itu akan segera kita laksanakan setiap malam Jumat.
Tapi itu ada sebelum COVID. Kelihatannya anak-anak muda, anak-anak remaja, maksud saya anak-anak TPA itu sangat antusias untuk mengikuti acara-acara itu. Juga jamaah, orang-orang tua, itu kebanyakan sekarang kalau salat subuh sudah ramai. Karena salat subuh saya pikir itu adalah suatu hal yang sangat berat untuk bangun, ya. Karena untuk salat subuh sekarang ini kita seharusnya memang bangun sekitar jam 3. Kalau kita lewat jam 3 itu salat lail ditambah sikir-sikir itu bisa ketinggalan ke masjid. Kalau sudah jam 3 kita bangun sudah terlambat. Artinya belum selesai acara kita pribadi di rumah sudah azan di sini. Jadi kita masih mundur. Ya, itu yang kita lakukan. Kemudian sesudah salat subuh yang lainnya, di sini kita sudah hidupkan adalah syuruk, isyraq. Jadi kita tinggal di sini diskusi agama atau mengaji, baca Al-Quran sampai waktu isyraq masuk. Baru kita salat 2 rakaat, yaitu amalnya menurut hadis Nabi sama dengan umrah, sempurna. Jadi itu yang kita lakukan. Hari ini, sebagian pengurus Masjid Jauharatul Hadra berkumpul di masjid. Mereka mengadakan rapat khusus untuk menyelenggarakan salah satu hari besar Islam, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pengurus masjid bersepakat untuk mengaktifkan kembali kegiatan seperti ini setelah 2 tahun tidak melaksanakan kegiatan yang bersifat keramaian diakibatkan karena wabah pandemi COVID-19 yang juga membatasi dan mengakibatkan tertundanya banyak agenda kegiatan yang sudah direncanakan. Meski demikian, pengurus masjid tetap mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan yang dimaksud tetap harus mengutamakan aturan protokol kesehatan dan membatasi jumlah jamaah yang akan hadir. Menjadi bagian dari sebuah kebaikan adalah alasan mengapa ibu-ibu dengan sukacita menyibukkan diri untuk mempersiapkan berbagai penganan untuk melaksanakan acara Isra Mi'raj di Masjid Jauharatul Hadra. Kekompakan warga memang sudah menjadi salah satu kekuatan di kompleks perumahan Permata Hijau, sehingga tidak sulit untuk menggerakkan jamaah masjid, terutama untuk acara-acara yang melibatkan banyak orang, seperti pada acara pengajian dan sebagainya. Nah, saudara pemirsa, saat ini saya sudah berada di Masjid Jauharatul Hadra. Jauharatul Hadra itu sendiri, kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia berarti permata hijau. Jamaah dari masjid ini adalah sebagian besar dari warga kompleks perumahan Permata Hijau itu sendiri. Ada satu hal yang menarik bahwa setiap peringatan hari-hari besar Islam, jamaah dan warga perumahan kompleks Permata Hijau senantiasa berkumpul untuk bersama-sama mengambil hikmah dari peringatan hari besar tersebut. Dan kali ini berkenaan dengan bulan Rajab, jamaah Masjid Jauharatul Hadra menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesaat lagi kita akan ikuti bersama bagaimana jalannya peringatan Isra Mi'raj tersebut. Jamaah masjid mulai berdatangan. Sore ini akan diadakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghadirkan salah seorang mubalik dari Kota Makassar untuk menyampaikan hikmah Isra Mi'raj, yaitu Dr. Haji Syamsuri. Jamaah yang datang cukup terwakili, meski dibatasi
tetap dihadiri oleh kelompok majelis ta'lim, begitu juga oleh anak-anak serta remaja masjid. Sore ini, jamaah Masjid Jauharatul Khadra lebih ramai dari hari-hari biasanya karena sedang berlangsung acara peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berkesempatan mengikuti acara dan mendengarkan ceramah agama dari Ustadz Dr. Haji Samsuri. Saya ulangi bahwa inti dari Isra Miraj ini adalah sholat tadi. Bagaimana caranya kita minta tolong kepada Allah lewat sholat itu? Bapak Ibu, tadi apa ayatnya tadi? Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri was shalah. Hai orang-orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Yang lain kecil, dunia kecil, masalah kecil. Kemudian setelah itu baca doa iftitah. Dalam hadis itu doa iftitah bagaimana fungsinya itu? Kecepatan itu naik ke langit itu, diantar oleh malaikat. Membaca surah Al-Fatihah. Apa kata dalam hadis? Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, itu Allah langsung jawab ayat per ayat. Baru kita baca basmalah, Allah mengatakan zakarani abdi, hambaku mengingatku. Kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan habanani abdi, hambaku memujiku. Sampai ketika kita membaca, ini intinya salat ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini intinya nih. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allah jawab, haza baini wa baini abdi. Inilah yang menghubungkan aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Yang kedua, ketika duduk di antara dua sujud, apa yang kita baca Bu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuanni. Ada yang 5 tadi, ada yang 8. Oke, kita ambil yang 8 dulu lah, yang banyak. Yang mau 5 silakan, enggak apa-apa. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, kasihani aku. Wajburni, tutupi kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'fuanni, maafkan aku. Apa masalahnya? Seluruh masalah dunia akhirat ada semua di dalam. Dan yang ketiga tempatnya curhat dengan Allah adalah ketika kita sujud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis? Aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika hamba itu bersujud. Fa aktsiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa di situ. Setelah perhelatan acara peringatan Isra Miraj, sebagian dari ibu-ibu majelis taklim Jauharatul Khadra keluar dengan membawa beberapa kotak makanan. Rupanya, kotak makanan tersebut sengaja dibuat lebih banyak untuk kemudian dibagi-bagikan kepada warga sekitar. Begitu pula kepada beberapa orang yang melintas di depan masjid. Inilah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh ibu-ibu majelis ta'lim Jauharatul Khadra, berbagi makanan terutama di hari Jumat. Jumat Berkah, demikian sebutan program yang dilaksanakan setiap hari Jumat dengan berbagi makanan kepada yang membutuhkan. Bahkan juga disediakan rak khusus untuk berbagi makanan kepada jamaah yang selesai sholat di masjid. Mereka dengan bebas dapat mengambil sendiri makanan yang sudah disediakan oleh pihak pengelola masjid. Majelis taklim kami di sini Al-Jauharatul Khadra biasa setiap bulannya pengajian rutin. Kalau hari Minggu kita belajar tajwid. Sama ini anak-anak TPA juga. Kalau bulan puasa kami mengadakan kunjungan ke pesantren. Setiap
hari besar kami kerjasama sama bapak-bapak ketua. Idul Adha kami mengadakan kurban, alhamdulillah. Sementara ini biasa kami mengadakan setiap malam Jumat pengajian yasinan. Karena keadaan ini lagi masih Covid, akhirnya kita dihentikan dulu sementara. Kebetulan ibu-ibu di sini biasa ada bawa nasi, ada bawa kue, dan ada juga di belakang disiapkan untuk siapa yang mau ada snack. Hari ini ada kegiatan, jadi kita sisihkan juga. Kalau ada kegiatan di sini, biasa kami bawa ke panti asuhan. Hari ini mengadakan Isra Mi'raj, kami membagi sama orang yang lewat di depan masjid. Sebagian ibu-ibu majelis ta'lim juga secara rutin mengikuti pelatihan tilawah Quran atau pelatihan tajwid dan tahsin Al-Quran. Cukup banyak kegiatan yang rutin dilakukan oleh kelompok majelis ta'lim Jauharatul Khadra. Semuanya tentu saja menjadi angin segar dalam penyebaran syiar dan dakwah Islam, insya Allah. Dan kita akan koreksi satu persatu bacaan. Silakan ikut ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, saudara pemirsa, setelah kita mengikuti rangkaian kegiatan terkait dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Jauharatul Khadra, kompleks perumahan Permata Hijau di Kota Makassar ini, maka selesai pula seluruh rangkaian perjalanan kita di Jejak Islam kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kehilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.